Peresmian proyek Refinery Development Master Plan, atau RDMP, di Balikpapan kilang milik PT Pertamina Internasional menjadi tonggak penting bagi kemandirian energi Indonesia. Acara peresmian pada Senin, 12 Januari 2026, dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia. Ia menegaskan bahwa Indonesia resmi menghentikan impor solar mulai tahun ini setelah RDMP beroperasi. Mulai tahun ini saya tidak lagi mengeluarkan izin impor solar. Kalau ada yang masuk bulan ini atau bulan depan, itu sisa impor 2025, ujar Bahlil dalam sambutannya. Dengan nilai investasi US dollar 74 miliar atau setara Rp 123 triliun, RDMP diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan solar domestik tanpa harus mengandalkan impor. Setelah beroperasi, RDMP Balikpapan diperkirakan menghasilkan surplus sekitar 4 juta ton solar serta meningkatkan kapasitas kilang dari 260.000 menjadi 360.000 barel minyak mentah per hari, menghasilkan produk Euro EV dengan emisi lebih rendah. Fasilitas Residual Fluid Catalytic Cracking, RFCC, kompleks dalam RDMP tidak hanya memproduksi solar, tetapi juga bensin, LPG, hingga propilena bahan baku utama pembuatan plastik. Untuk bensin, RDMP akan menambah pasokan sekitar 5-8 juta kiloliter, sehingga produksi bensin domestik naik dari 14 juta menjadi hampir 20 juta kiloliter per tahun. Impor kita sekarang kan 24 juta kiloliter karena produksi dalam negeri kita 14 juta. Dengan penambahan 5,8 maka total produksi dalam negeri kita itu mencapai hampir 20 juta kiloliter. Jadi sisa impor kita itu kurang lebih sekitar tinggal 18-19 juta kiloliter, jelas Bahlil. Pemerintah juga terus mendorong program B40 bahan bakar solar yang mengandung 40% biodiesel dari kelapa sawit dan 60% solar fosil dengan target jangka panjang mencapai B50. Sejalan dengan kebijakan biodiesel, Bahlil mengumumkan rencana mandatory etanol E10 hingga E20 yang akan mulai diterapkan pada 2027 hingga 2028 untuk mengurangi ketergantungan impor BBM secara bertahap. Program etanol ini akan didukung oleh pembangunan fasilitas produksi di berbagai wilayah, memanfaatkan bahan baku jagung, singkong, tebu, dan komoditas lain, sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Dari sisi regulasi, pemerintah menegaskan prioritas produk dalam negeri untuk bensin RON 92, RON 95, hingga RON 98, serta menghentikan impor solar secara bertahap berdasarkan spesifikasi. Impor solar CN48 sudah dihentikan sejak awal tahun, dan solar CN51 atau solar industri akan dihentikan penuh mulai semester kedua 2026. Dengan semua langkah ini, Indonesia berada pada jalur yang jelas untuk menghentikan impor solar, meningkatkan produksi energi bersih, dan memperkuat ketahanan energi nasional. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.